Halo para ngetemers, selamat datang di channel Ngetem Dulu. Di sini kita bakal bahas cerita-cerita panjang di balik kaca bus, di kereta, dari terminal ke terminal, dari hati ke hati. Di sini lo nggak cuma nonton perjalanan, tapi juga ngerasain apa yang dirasain penumpangnya. Kalau suka dunia transportasi, suka mikir pas lagi duduk di bangku bus atau di kereta, atau cuma pengen dengerin cerita jalan, lu udah duduk di kursi yang tepat. Sebelum kita lanjut, kita ngetem dulu. Jakarta bukan cuma tentang gedung tinggi, lampu merah, dan macet. Di sela bisingnya klakson dan deru motor yang tak pernah berhenti, ada satu mode transportasi yang setiap harinya jadi perpanjangan langkah jutaan orang. Transjakarta, bus kota yang gak pernah tidur. Dibandingkan transportasi pribadi, dia bukan yang tercepat, tapi dia selalu ada dan itu yang paling penting. Bagi sebagian orang, Transjakarta itu pilihan yang hemat. Bagi yang lain, Transjakarta itu rumah kedua. Di dalamnya ada pelajar yang berjuang ke sekolah dari pinggiran kota, ada buruh harian yang setiap harinya menempuh 2 jam perjalanan, ada ibu-ibu yang baru pulang belanja, dan kadang ada nenek-nenek yang cuma pengen jalan-jalan sore. Transjakarta bukan cuma tentang rute dan halte, tapi tentang ritme kehidupan di kota ini. Tentang orang-orang yang memilih bertahan walau jalannya panjang. Kota Kuningan. Duluan Yen. Hati-hati langkahnya ya, beneran harus langkahin. Di atas bus ini semua orang sama. Nggak ada kemudi pribadi, nggak ada sekat sosial. Yang ada cuma siapa yang naik duluan, siapa yang berdiri belakangan. Di sini lo bisa duduk samping guru, duduk di belakang tukang bangunan, bahkan berdiri di samping direktur muda. Bus ini bukan cuma alat, tapi ruang bersama yang menyatukan berbagai kalangan. Ruangan yang mengingatkan kita semua sedang berjuang, meski tujuannya berbeda. Naik Transjakarta kadang bikin capek, tapi justru di situ banyak orang yang dapat waktu buat diam, buat mikir, buat merapikan pikiran yang sedang berserakan. Di sela stasiun dan terminal, ada yang nulis puisi di kepala. Ada yang menyusun keberanian buat resign. Ada juga yang cuma mau tidur 10 menit sebelum kembali jadi versi paling tangguh dari dirinya. Karena terkadang yang kita butuh bukan kecepatan, tapi ketenangan dalam perjalanan. Transjakarta itu sekarang fasilitasnya lengkap.
Di beberapa shelter mereka menyediakan toilet, musola, bahkan tempat nongkrong cuma sekadar buat ngopi sambil kerja, ngobrol sama temen, bahkan bisa jadi destinasi wisata buat ngisi waktu luang bareng keluarga. Bahkan kalau kalian mau ke tempat wisata di Jakarta, kalian bisa banget buat naik Transjakarta. Sebut aja Taman Mini, Ragunan, Monas, Bundaran HI, semua tempat sudah ada shelternya masing-masing. Di dalam Transjakarta semua orang punya cerita. Ada yang pulang kerja dari kerja malam, ada yang menuju wawancara kerja pertama, ada yang baru patah hati, ada yang naik bus ini sambil nangis diam-diam di kursi belakang. Dan lo gak akan tahu karena semua orang belajar untuk tetap berjalan, untuk tetap kuat. Itulah kenapa banyak orang yang masih naik Transjakarta. Karena kadang satu-satunya hal yang lo butuh adalah sesuatu yang tetap ada di tempatnya. Transjakarta mungkin gak sempurna. Kadang penuh, kadang telat, kadang panas. Tapi dia tetap datang. Tetap berhenti di halte yang sama, tetap jadi bagian dari hidup kita. Dan itu cukup. Itu dia cerita hari ini ngetemers. Karena di balik perjalanan panjang selalu ada cerita yang layak didengar. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar minggu depan kita bisa ngetem bareng lagi. Kalau kalian ada cerita tentang transportasi satu ini, kalian boleh cerita di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Ngetem dulu.